Tenggara Timur yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti tanda diresmikannya gedung kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, beliau walaupun usianya udah uzur, tapi tetap sehat sehingga dapat menghadiri acara peresmian kantor Inspektorat. Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir, Ibu Ince, Dr. Ince Sayuna, Forkopimda, Bapak Dan Lantamal, Pak Dan Lanut, Pak Danren diwakili, Kejati, ini anak sekolah yang belum selesai sekolahnya, lagi sekolah beliau. Mungkin hadir di sini karena izin dulu kabur ke sini. Irwasda yang mewakili Pak Polda ini sudah mau kabur meninggalkan Nusa Tenggara Timur, menikmati keindahan Jakarta, tapi eksotiknya tidak dapat Pak nanti kalau di Jakarta. Ibu Ketua Sinode Gemit yang mewakili Pusku Kupang, para pimpinan agama yang hadir pada kesempatan ini, seluruh pimpinan OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbahagia pada hari ini, dan seluruh hadirin, kita kehadiran tamu dari Jakarta, Kepala Cyber Pungli yang saat ini sedang ada di NTT, selamat datang. Dan sinergi antara tim Cyber Pungli nasional dan daerah bersama dengan seluruh inspektorat di daerah akan sangat membantu kita untuk menuju kepada pelayanan publik yang maksimal. Kepada inspektur daerah seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari ini saya menyampaikan selamat karena di provinsi sudah ada kantor baru dan mudah-mudahan di daerah makin bersemangat untuk bekerja. Kita bersyukur bahwa kita masih berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada yang penyintas COVID, contohnya Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD ini kan penyintas tapi tidak mati. Saya selalu bilang kalau tanggung jawab pemerintah itu adalah menjaga masyarakat Indonesia agar yang sehat itu tidak sakit. Lalu kalau sakit menjaga agar dibawa untuk disembuhkan. Kalau mereka itu ternyata lebih disukai oleh Yang Maha Kuasa, jangankan salahkan pemerintah. Itu saya selalu berulang-ulang katakan. Karena di sana tempat susu dan madu, tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Jadi kenapa kita marah orang pergi tempat baik? Saya gara-gara tidak masuk akal saya. Kok orang mati banyak, orang semua marah. Loh itu tempat baik keperginya. Seandainya semua rencana rame-rame ke Jakarta, tidak ada yang marah meninggalkan NTT. Itu tempat katanya lebih baik daripada NTT. Nah itu saya selalu bilang, bila ada seperti itu, bukan tanggung jawab pemerintah, tapi mereka sangat dicintai oleh Yang Maha Kuasa untuk mereka mengakhiri kehidupan penderitaan di muka bumi ini. Jadi itu sebenarnya tugas pemerintahnya menjaga masyarakat sungguh-sungguh, jangan sakit. Karena kalau sakit, itu tanggung jawab pemerintah. Rawat mereka, siapkan seluruh fasilitas, ruangan yang baik. Nah, di NTT itu yang menjadi kita masalah. Kita serius menuju ke sana. Membangun, kita punya alat-alat kedokteran kita, bangun seluruh fasilitas kesehatan kita, membangun manusia, sumber daya manusia untuk melatih masyarakat di desa untuk mereka mampu mengajar, mengajak, memberikan contoh bagaimana hidup sehat. Hari ini kita berdiri duduk di sini, kita berkumpul di tempat ini
Kita bicara tentang sebuah pembangunan gedung baru, sebuah kemajuan tentunya. Katanya dari sejak 1958, saya juga terenyuh juga, sampai dengan 2021 ini mereka punya gedung baru. Karena itu, bila kita lihat belahan dunia sana, pasti kita sangat terpukul bagaimana kita hidup ketinggalan sekitar 500 tahun sedikit-dikitnya pertumbuhan manusia kita. Ini tantangan buat kita sebenarnya. Karena itu di dalam momentum yang baik hari ini, saya senang tadi bukan gedungnya baru. Saya senang karena kerjanya baru. Digitalisasi dalam kerja-kerja inspektorat. Itu adalah sebuah kesempatan bagi Nusa Tenggara Timur. Itu adalah kesempatan bagi daerah-daerah dan negara-negara yang remote area seperti Nusa Tenggara Timur. Daerah terpencil akan punya kesempatan kecepatan yang mengimbangi negara-negara yang telah maju melampaui kita ratusan tahun lamanya. Untuk kita mengejar ketertinggalan itu tidak jauh dengan cara digitalisasi seluruh kegiatan dan profesi kita untuk kita mengejar ketertinggalan kita. Karena itu hari ini selain dari kantor ini bagus, tapi saya kalau lihat kantor saya tidak tertarik. Kantor ini tinggal ada uang saja sudah bikin gampang, walaupun itu butuh waktu sekian lama. Tapi kalau teknologi, etos kerja, mimpi-mimpi kita, operasional lapangan, konsensus organisasi, sikap dan tindak, komitmen kerja keras, ini berat. Kita punya masalah serius di situ. Hobi melihat orang susah. Kalau dia lebih susah lagi, lebih senang lagi mereka. Kalau ada yang mimpin disusahin itu, mereka senang sekali. Nah, ini cara berpikir ciri khas orang-orang miskin itu seperti itu. Selalu berpikir mundur, tidak pernah berpikir maju. Saya melihat Nusa Tenggara Timur harus mulai kita dorong cara berpikirnya agar dia menjadi kekuatan, sinergi yang kuat di dalam semangat etos kerja pemerintah yang kuat. Dan untuk itu, hari ini Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadirkan aplikasi-aplikasi untuk menunjang kinerja mereka. Sebagai gubernur, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang juga tentunya harus diikuti oleh seluruh OPD-OPD yang lain. Saya ini masuk menjadi gubernur. Hari ini mimpi saya satu saja, saya perlu ini yang paling berat menurut saya. Saya ingin data orang miskin di NTT itu berapa, siapa namanya, di desa mana, dia miskin karena apa. Karena dana desa ada, APBD kabupaten kota ada, dana provinsi ada, pusat ada, PKH datang sepanjang tahun, miskin tetap stabil. Jadi saya pikir apa guna kita kerja bila kita tidak punya sistem data yang kuat. Percuma kita kerja. Saya selalu bilang, ini namanya peperangan melawan hantu. Jadi kita mengetok anggaran, kerja anggaran, hantu yang terima. Tidak tahu siapa yang kita urus orang miskin ini. Karena itu tantangan besar kita. Untuk kita bersama-sama menyelesaikan sistem ini. Kami telah bersama-sama dengan BPS. Karena BPS hadir di sini ya. Ada. Untuk melakukan sebuah desain yang disebut dengan Simandataris. Agar kita punya data yang pasti. Tapi itu pun saya harapkan setelah 2-3 tahun dari sekarang, setelah jadi nanti Agustus, kita mampu untuk menyelesaikan dalam kesempurnaan. Karena tanpa data kita selalu gagal. Kita ngomong kemiskinan Nusa Tenggara Timur 20%. Mulai di provinsi itu sudah tidak boleh tertarik ngomong persentase. Sudah mulai ngomong di kecamatan, desa mana saja kemiskinan itu paling besar. Kalau sudah di kabupaten, sudah mulai nama orang. Sudah di desa, kecamatan, sudah nama jelas, kenapa identifikasi jelas dia miskin karena ini. Sumber daya manusia tidak ada, ataupun dia tidak punya aset yang dikerjakan untuk menunjang kehidupan.
Ini persoalan kita yang paling besar. Karena itu saya selalu bilang BPS, saya tidak tertarik pada angka-angka kamu. Kamu harus bantu saya untuk menemukan siapa saja miskin di NTT. Karena bila saya temukan, maka saya mampu terapi mereka dengan APBD, kabupaten, provinsi, desa. Dalam beberapa tahun mereka akan selesai menatap masa depan. Ini tantangan besar provinsi ini. Dan bukan saja di NTT, hampir semua tantangan kita di Indonesia adalah data kita. Karena itu kita harus menuju ke sana bersama-sama, kolaborasi dengan seluruh lembaga yang terkait untuk kita menghasilkan sebuah data yang solid. Dan karena itu data-data seperti itu yang akhirnya hari ini kita saling ribut antara pusat dan daerah. Lalu daerah kalau ngasihnya salah karena tidak percaya pusatnya memberikan bantuan salah, alasannya saya tidak percaya terhadap data di daerah. Nanti data provinsi tidak percaya lagi data di kabupaten, kabupaten tidak percaya data di desa. Lalu kita duduk untuk melihat siapa. Rupanya kita sedang melayani ketidakpercayaan kita. Itu yang sedang terjadi. Yang kita layani adalah kita melayani ketidakpercayaan kita secara republik. Dan saya pikir ini harus disudahi. Kita harus mulai saling percaya di dalam satu data. Dan kita akan mengukur data itu pada saat kita melakukan terapi terhadap warga miskin kita. Agar kita mampu menghasilkan sebuah sistem yang baik dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, saya juga akan gembira tentunya menjadi inspektorat itu jangan pernah ingin dapat pujian. Orang tidak suka. Jadi saya kalau cek, kalau OPD sudah tidak suka dengan inspektorat, tandanya mereka kerja benar. Tapi kalau mereka senang sekali inspektorat, nah itu tanda ada tidak benar. Karena tidak ada yang suka dengan orang pemeriksa orang, tidak ada yang suka. Kalau di organisasi, khususnya di pemerintah daerah, orang tidak suka inspektorat, Pol PP, Badan Kepegawaian dan Keuangan. Nah, empat ini kalau bilang, wah itu kami suka sekali, kami senang, itu pasti ada kong kali kong di situ. Karena ini tempat orang tidak suka. Masa orang suka untuk diperiksa-periksa? Orang tidak suka diperiksa. Karena itu saya harapkan kalau pemeriksaannya profesional, tadi ngomongnya profesional, ya harus profesional, lakukan dengan benar, dan itu menjadi early warning system di dalam pemerintahan daerah. Jadi kita tidak harus ditegur dari luar. Teman-teman BPK yang akan memeriksa kita sepanjang setiap tahun, mereka akan membantu kita. BPKP juga akan membantu kita, kerjasama seperti itu akan menolong kita untuk kita tidak perlu lagi nanti sudah di ujung baru kita ribut. Tapi dari awal kita sudah merapikan seluruh kekeliruan administrasi kita. Jadi kalau umpama dapat dari Ketua BPK, BPKP selalu WTP, semua senang luar biasa. Saya kadang-kadang tuh geli dalam lihat orang senang WTP. Lah WTP itu wajib, itu bukan senang. Keharusan sebagai orang yang mengurus keuangan negara itu keharusan administrasi. Kok malah senang? Nggak usah senang, wajib itu. Kecuali dan gara-gara WTP kami siapkan baik pertumbuhan ekonomi sekian, jalan sekian, bagus segini, kita lihat orang miskin keluar dari kemiskinan, hati senang. Nah, tidak usah tepuk tangan lah, itu barang biasa itu. Nah, ini yang saya maksudkan. Kita harus tahu kewajiban kita sehingga kita tidak gembira waktu kita kerja kewajiban kita. Itu kewajiban. Tapi kita gembira bukan kewajiban kita, tapi kita kerja. Contohnya, Kajati Nusa Tenggara Timur tugasnya menjaga agar seluruh kegiatan kejaksaan itu tidak perasoran. Seluruhnya lurus, tertib. Seluruh penuntutan dan penyelidikan berjalan tanpa ada desain-desain niat-niat tidak baik. Itu kalau jalan bagus, tidak kita puji, wah Kajati sekarang bagus, tidak perlu, tapi tugasnya. Tapi untuk itu ikut berperan membangun sawah 1.000 hektar yang dulunya sawah itu tidak ada, tanah itu tidak dikerjakan. Lalu Kajati NTT menggerakkan seluruh kekuatan tumbuh. Ada sawah 500 hektar, 1.000 hektar. Ini kerja di luar dari punya kebiasaan. Ini yang kita puji. Kajati luar biasa. Selain dari tugas-tugas pokok,
dia mampu membawa pertumbuhan hebat gara-gara orang bodoh banyak di sini. Nah inilah dia datang, orang untung begini. TNI Polri, begitu juga. Apalagi TNI Polri untuk membawa ketertiban, ketentraman. Itu tidak ada pilihan daripada pertumbuhan ekonominya harus dijaga. Kita mengharapkan sinergi seperti ini berjalan terus. Dan karena itu inspektorat jangan senang kalau sudah mulai membuat semuanya teratur. Itu tanggung jawab inspektorat. Bukan berarti prestasi. Prestasi kalau mengajar semua tanpa inspektorat datang pun seluruh OPD semuanya kerja sesuai dengan sistem pemerintahan yang berjalan. Nah itu berarti inspektorat telah berhasil menjadi bagian untuk mendidik, membina, mengayomi secara internal. Jadi tanpa inspektorat pun berhasil. Keberhasilan seorang penegak hukum adalah di saat orang tidak lagi melanggar hukum. Bukan sebanyak-banyaknya menanggap orang yang melanggar hukum. Itu keberhasilan. Pembinaannya luar biasa. Pengayomannya luar biasa. Ini tantangan kita dan menurut saya ini menjadi nilai yang paling sempurna yang ingin kita kejar. Dalam hidup kita harus mengejar sebuah target-target kesempurnaan dari diri pribadi maupun komunitas. Hasil riset Bank Dunia juga menunjukkan bahwa daerah ataupun negara yang mampu melakukan digitalisasi tercepat di dalam seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan akan lebih cepat pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan daerah yang hanya jalan manual. Karena itu, sama perizinan kita harus digital, pekerjaan-pekerjaan semua digital, kita lakukan secara digital. Ke depan NTT akan punya satu platform yang semua sistem akan ada di platform itu untuk kita dapat memantau agar kita bisa tahu di mana saja kelemahan dan kekurangan kita, untuk kita mampu cepat melakukan evaluasi dan langkah-langkah terapi untuk kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekali lagi dari tempat ini, ya tentunya sebagai gubernur, selamat masuk kantor yang baru. Itu kata basa-basi biasa begitu. Selamat masuk kantor yang baru, mudah-mudahan kerjanya makin baik. Semangat di sini, kantornya sudah baru, hati baru, semangat baru. Itu biasa dari pemimpin basa-basi. Tetapi saya tahu bahwa kalian senang, itu pasti. Biasa hidup di kantor yang sempit, bau busuk. Nah, sekarang kamu punya wangi, enak betul. Nona-nona yang masuk di sini keringannya sudah tidak ada lagi karena AC-nya lebih baik. Saya tahu pasti daripada di sana akan menjadi masalah. Nah, karena itu semangat kerja, jangan kurang. Saya tahu inspektorat salah satu OPD kebanggaan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita harapkan ini menjadi daya dorong, daya tarik bagi teman-teman yang lain. Kita harus mempunyai kekuatan yang bersama. Saya berulang-ulang katakan Nusa Tenggara Timur tidak butuh Superman. Kita butuh super team. Dan super team akan mampu menyelesaikan masalah Nusa Tenggara Timur. Satu orang datang berdiri tegak sendiri, biarpun orang itu sehebat apapun dia akan kalah. Tapi kalau dia bergerak bersama dalam sistem kelembagaan yang baik, koordinasi yang baik, maka perlahan-lahan Nusa Tenggara Timur akan menatap masa depan. Saya tahu kemiskinan NTT sekarang bertambah karena COVID dan yang lain-lain. Tapi kita harus mampu punya semangat yang lebih hebat lagi. Dari hasil riset itu saya juga senang karena menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan dari garis kemiskinan kepada orang miskin mulai bertumbuh mendekati garis kemiskinan. Itu menunjukkan bahwa kita bisa kerja dengan baik terus menerus sehingga akhirnya kita mampu melewati garis kemiskinan. Itu kira-kira sambutan saya pada siang hari ini. Kalau salah saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penandaan prasasti. Mohon berkenan mendampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan.
memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Kamis 3 Juni, saya meresmikan Gedung Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kami silakan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melaunching aplikasi Esa Sando dan Estida yang ditandai dengan pemukulan gong. Kami silakan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melaunching aplikasi Esa Sando dan Estida yang akan ditandai dengan pemukulan gong. Adalah aplikasi sistem automasi audit berbasis risiko, merupakan aplikasi yang akan digunakan auditor dan pejabat pengawas dalam melakukan pemeriksaan secara elektronik menggunakan risk-based audit. Dan ESIDAP adalah sistem pengaduan kecurangan, merupakan sistem informasi aduan kecurangan yang akan mempermudah penanganan kecurangan secara elektronik. Selanjutnya kami silakan untuk melakukan pengguntingan pita. Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita hitung bersama-sama pengguntingan pita. 1, 2, dan 3. Dilanjutkan dengan peninjauan gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami ucapkan profisiat dan selamat untuk seluruh keluarga besar Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami silakan para Forkompimda untuk bersama-sama meninjau gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Bupati Sumba Tengah yang hadir juga pada kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Gubernur, pimpinan DPRD, Bapak Wakil Gubernur dan Forkompimda akan melakukan peninjauan gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diresmikan. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Selamat dan profisiat untuk Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah terpilih di sini.